ternyata kalau misalnya kita pakai sikat gigi dan pasta gigi itu, di dalam pasta gigi itu ada namanya kandungan yang bisa kandungan yang sifatnya abrasif. Kita masukkan gigi tiruannya nih ke dalam tuh kan. Ini sudah terendam seutuhnya. Oke. Sepenuhnya. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin tentang menjaga kesehatan dan kebersihan gigi tiruan saat puasa. Mengingat bahan dasar gigi palsu yang berbeda dengan gigi asli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin membersihkan gigi tiruan. Langsung aja nih kita bahas dengan expertnya Mbak Anissa Widiandini selaku Digital Detailing Executive Helion. Terima kasih Mbak Anissa sudah hadir dan selalu semangat untuk mengedukasi penonton setiap podcast kami khususnya para tenaga kefarmasian. Apa kabar Mbak Anissa? Baik Pak Iman. Pak Iman apa kabar? Baik. Selalu baik. Kalau pokoknya ada Mbak Anissa di sini saya pasti akan selalu baik. Waduh, terima kasih Udah berapa kali nih kita ketemu ya Pak Iman? Ketemu di studio 2 kali, tapi di luar studio nggak terhingga kan. Waduh. Iya nih Pak Iman, udah emang semangat banget nih saya buat mengedukasi lagi nih kepada para swipers nih tentang, apalagi kali ini tentang gigi tiruan, menarik banget kan ya Pak Iman. Banget. Nah karena ini udah yang kesekian kalinya nih sama Swipe RX nih. Kali ini nih ya Pak Iman, aku pengen bagi-bagi hadiah, bagi-bagi THR buat swiper semuanya dari Helion, khusus di episode ini aja nih Pak Iman. Kan sebelumnya belum pernah nih. Ya. Oke, gimana tuh? Jadi buat para swipers yang mau tahu infonya dan pengen tahu caranya gimana sih biar bisa menang, boleh dipantengin terus Instagramnya Swipe RX atau mungkin bisa baca di kolom deskripsi di bawah ya. Mantap. Nah Mbak Anissa, kan permasalahan mulut yang sering terjadi saat puasa adalah pasti aroma nafas yang kurang sedap. Betul. Nah pertanyaan adalah, nih banyak yang suka nanya nih, bagaimana sih cara mengatasinya? Ya benar banget Pak Iman. Jadi memang bau nafas yang kurang sedap itu kan memang salah satu hal yang biasanya sering dikeluhkan nih ya. Betul. Dan itu sebetulnya memang wajar terjadi karena selama puasa kan konsumsi air minum kita kan berkurang. Pasti. Sehingga produksi air liur kita berkurang. Produksi air liur berkurang akhirnya menyebabkan bakterinya lebih mudah untuk berkembang biak. Ya, oleh karena itu makanya walaupun puasa kita juga tetap harus nih memperhatikan gimana caranya supaya mulut kita nih baunya nafas tetap segar, nggak bau mulut gitu ya Pak kasarnya gitu ya. Jadi misalnya yang pertama bisa dilakukan pas lagi sahur atau pas buka puasa, pastikan swipers ini mengkonsumsi 2-3 liter air putih gitu ya Pak. Jadi cukup nih terhidrasinya. Terus tentunya walaupun puasa bukan berarti nggak gosok gigi ya, tetap harus gosok gigi dengan teknik yang tepat tentunya. Dan kalau misalnya swipers ternyata pakai gigi tiruan, jangan lupa dibersihin juga gigi tiruannya. Kemudian karena kan bau mulut nih biasanya identik dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mungkin aromanya tajam. Nah itu bisa dihindari tuh, misalnya untuk kayak bawang putih, bawang bombay, nah itu boleh lah dikurang-kurangin tuh, mungkin kalau suka jengkol makan gitu. Pete jengkol ya. Terus habis itu bisa juga dibantu dengan perbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalnya jeruk, nanas, karena itu kan memperbanyak produksi air liur kita supaya mulutnya tidak kering dan tidak bau seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kalau yang biasanya pada ngerokok nih ya, boleh diberhentikan dulu rokoknya gitu sih Pak Iman. Balik ke makanan. Selain tadi misalnya pete jengkol, terus yang aromanya terlalu strong misalnya, ada lagi nggak sih Mbak? Sebenarnya sih enggak sih, karena yang biasanya bikin bau mulut tuh cenderung yang emang punya karakteristik baunya tajam gitu. Tajam. Dan kebetulan kan Indonesia banyak rempah-rempahnya, bumbunya kan banyak kan. Berarti kari mau nggak mau gitu kena kari misalnya kan, berarti mau nggak mau makin beresiko lah sebenarnya ya. Iya betul. Puasa juga identik banget dengan buka puasa bersama. Betul. Tuh biasanya dari minggu-minggu ini nih ke depannya ini pasti udah banyak orang buka puasa, mau udah pada penuh. Bener, gitu ya. udah pada booking tanggal kan. Bukber lah kalau kita bilang ya. Gimana caranya supaya bukber ini tidak terganggu dengan kondisi gigi dan mulut kita yang kurang optimal? Supaya tidak terganggu, tetap yang paling utama nih saya nggak akan bosan-bosan ingetin. Pertama, jaga kesehatan gigi dan mulut kita. Pastikan untuk tetap menyikat gigi walaupun puasa ya. Yang kedua, kalau misalnya emang nih ternyata ada gigi yang berlubang atau misalnya ada sisa akar gigi, itu segera aja nih ditambal atau misalnya dicabut kalau memang perlu dicabut. Intinya sih segera periksakan ke dokter gigi kalau misalnya memang ada masalah penyakit gigi dan mulut ya, karena itu juga bisa menjadi faktor yang tadi Pak Iman bikin mulut kita jadi
kurang sedap lah baunya kayak gitu. Terus kalau misalnya giginya ternyata ada yang hilang, ya jangan dibiarin. Kan pengennya kalau misalnya kita lagi datang ke acara buka puasa kan kelihatan oke gitu kan. Terus kalian pamer biasa. Pamer. Terus habis itu pengennya makannya juga nggak keganggu. Nah jadi pastikan kalau giginya hilang ya bolehlah ke dokter gigi untuk digantikan gigi yang hilang tersebut dengan penggunaan gigi tiruan. Dan kalau emang udah pakai gigi tiruan, ya pastikan gigi tiruannya tuh tetap ajek di tempatnya, jangan sampai lagi makan-makan ketawa-ketawa copot, kan nggak lucu gitu. Nah gimana tuh supaya tetap ajek ya? Ajek, bahasanya kurang akademis ya. Gimana tuh? Kan kayak misalnya gini, kalau biasanya kan kalau kita cabut gigi salah satunya kalau nggak tumbuh lagi pasti pakai gigi tiruan kan? Betul. Nah gimana supaya tetap ajek tuh gimana emangnya? Aduh, jadi supaya tetap pada tempatnya, supaya saya nggak kena ledek Pak Iman lagi nih, supaya dia tetap ada di tempatnya. Mungkin Swipers ini bisa nih ya memberikan edukasi kepada para pasiennya nih ya untuk menggunakan bisa dengan perekat gigi tiruan. Oke. Ya, yang lengkapnya lihat di podcast sebelumnya. Lihat di podcast sebelumnya ya. Nah, gimana cara gini? Misalnya saya pakai gigi tiruan, gimana cara membersihkan gigi tiruan? Ketika berpuasa ya tentunya ya. Misalnya contohnya begitu deh. Sebenarnya mau itu lagi puasa atau misalnya itu lagi puasa, enggak ngaruh. Betul, sih tetap harus dibersihin. Tetap harus dibersihin. Ya kan? Oke, gimana caranya, Mbak? Ya kalau untuk cara bersihinnya sih mungkin mayoritas yang banyak orang Indonesia tahu tuh pakai sikat gigi sama pakai pakai pasta giginya aja nih yang ada di rumah biar sekalian bersihin gitu kan ya. Benar. Tapi sebetulnya cara tersebut tuh kurang tepat nih Pak Iman. Yang tepat adalah karena ternyata kalau misalnya kita pakai sikat gigi dan pasta gigi itu, di dalam pasta gigi itu ada namanya kandungan yang sifatnya abrasif. Jadi gigi tiruan yang tadi udah dibuat bagus nih ya sama dokter giginya, kalau kita terus-terusan bersihkan dengan pasta gigi, nanti tuh dia akan ada goresan-goresan halus di dalam di permukaan gigi tiruan tersebut, yang mana nanti goresan tersebut malah jadi tempat yang cocok buat bakteri berkembang biak. Niatnya kita pakai gigi tiruan buat membantu supaya makannya enak, buat bikin penampilannya lebih baik. Cuman karena kita nggak ngerti cara bersihinnya yang tepat, malah bikin masalah baru. Gitu. Oke. Sebenarnya nggak sulit berarti kan? Betul. Cuman pemahaman atau edukasinya mungkin yang kurang selama ini. Betul. Masih banyak pasti orang berpikirnya kayak begitu ya. Betul, masih banyak yang kayak gitu. Jadi memang ini butuh banget nih bantuan dari Swipers untuk mengedukasi kepada pasien ini atau yang datang ke apoteker Swipers, gimana sih cara membersihkan gigi tiruan yang tepat seperti itu. Oke. Next ya, bagaimana cara mengatasi rasa sakit atau ketidaknyamanan pada gigi tiruan? Oke, kalau rasa nggak nyamannya gitu ya Pak ya. Kan kadang-kadang suka sakit atau nggak nyaman gitu kan ya. Nah itu gimana sih? Nah pertama itu kalau misalnya kita ngerasa nggak nyaman, biasanya tuh memang ada beberapa kondisi dari pasiennya yang bisa menyebabkan gigi tiruan yang tadinya udah dibikin mungkin pas dia datang ke dokter gigi dipasang enak, tapi pas dia pulang kok nggak enak gitu, makanan sering nyangkut di situ atau misalnya dia nggak di posisinya gitu, goyang-goyang gitu ya. Ketika dipakai makan. Atau mungkin dipakai berbicara juga tadi kan, bisa aja dia lagi pakai ngomong atau lagi ketawa hahaha gitu, copot gitu kan. Berarti harus makan ketika di dokter gigi gitu ya? Enggak gitu ya solusinya. Terus gimana tuh? Nah ya salah satu yang teman-teman bisa lakukan yaitu Pak Iman tadi, bisa menggunakan perekat gigi tiruannya. Jadi misalnya tadinya gigi tiruan yang kurang pas dia di posisinya, atau misalnya dia kalau setiap makan nih kok nyelip-nyelip terus. Nah ini dengan bantuan perekat gigi tiruan dia bisa membuat gigi tiruan itu tetap pada posisinya sehingga bisa perform dengan baik gitu, sesuai dengan harapan pasiennya. Oke, ada tips lagi nggak Mbak untuk orang yang pakai gigi tiruan? Gimana tipsnya untuk dalam menjaga kesehatannya itu? Nah ini lagi nih yang biasanya suka masih pada lupa juga nih. Biasanya datang ke dokter gigi dipakein gigi tiruan, udah dikira masalahnya selesai, nggak perlu balik-balik lagi. Padahal tetap harus kontrol.
Betul. Jadi mungkin tadi kan salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan dengan penggunaan perekat tadi nih Pak Iman. Nah, kalau misalnya udah dipakai itu kok masih nggak nyaman, masih terasa nggak enak, nah itu sudah saatnya berarti untuk swipers menyarankan kepada pasiennya untuk segera periksa ke dokter gigi supaya dokternya nih cek nih apa mungkin memang gigi tiruan yang sudah tidak cocok dengan kondisi gigi mulut pasiennya gitu. Sebetulnya sih intinya balik ke rajin-rajin kontrol. Jangan lupa untuk tetap kontrol walaupun kesannya itu gigi tiruan gitu. Oke, walaupun nggak ada masalah, tetap harus ada kontrol ya. Betul, kan kita yang masih punya gigi biasa aja juga tetap harus kontrol. Apalagi kan? Iya sih, apalagi betul. Itu sih. Nah, gimana cara membersihkan gigi tiruan yang ideal? Oke, kalau misalnya yang ideal seperti apa? Yang ideal itu sebenarnya karena tadi kan pakai pasta gigi saya bilang kurang oke nih ya Pak ya. Nah itu tuh bisa kita dengan tablet pembersih gigi tiruan. Tablet? Iya betul kan tablet pembersih gigi tiruan. Jadi cuma tinggal dimasukin bersih selesai gitu. Dan produknya namanya adalah? Namanya adalah Polydent Cleanser. Keren banget. Coba sekali lagi, produknya namanya adalah? Polydent Cleanser. Gimana sih cara pakai Polydent Cleanser yang harus disampaikan mungkin untuk teman-teman di farmasi? Sebenarnya ini caranya gampang banget. Jadi ini nanti bisa teman-teman swiper sampaikan ya kepada pasien yang berkunjung ke apoteknya teman-teman. Jadi dia itu kan hadir dalam seperti ini ya. Dia tuh hadir dalam bentuk tablet-tablet seperti ini, tablet effervescent gitu ya. Yang langsung larut gitulah pokoknya. Betul. Nah nanti dibuka aja, dibuka, terus habis itu dimasukkan ke dalam air hangat ya. Air hangat? Ya, ke dalam. Nggak boleh air pakai es, nggak boleh ya? Jangan dong, jadi minuman. Nah masuk ke air hangat, tunggu kurang lebih 3-5 menit. Setelah itu diambil, disikat pakai sikat gigi yang berbulu lembut. Habis itu dibilas di bawah air mengalir, udah. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Mbak Nisa bisa perlihatkan ke swipers yang nonton gimana sih caranya penggunaan Polydent Cleanser yang benar. Ayo kita coba. Demi swipers nih saya bawa jauh-jauh. Wih, di air hangat ya. Air hangat ya. Semoga masih hangat gitu. Pasti. Nih ya, ini kan perlu diperhatikan ya. Ini cuman demo, jadi mungkin tidak seideal kondisi aslinya gitu. Nah, jatuh. Nah, jadi pertama yang dilakukan seperti yang tadi ya, dibuka aja tabletnya, terus dicelupin nih ke dalam airnya. Tuh dia akan langsung bereaksi gitu ya, karena kan tablet effervescent gitu ya. Nah pastikan, satu tablet ini cuma boleh dipakai 1 kali ya Pak. Jadi jangan sayang besok pakai lagi gitu jangan ya? Dong. Iya. Terus dipotek juga nggak boleh berarti. Jangan ya? Dong. Dibagi 4 biar bisa 4 kali. Atau airnya dipakai lagi. Iya, airnya dipakai lagi. Jangan 1 kali aja ya. Terus tunggu 3-5 menit. Enggak dong. Kalau yang ini tunggu sampai dia larut aja sih Pak sebetulnya. Ternyata butuh proses ya. Butuh proses. Nah, nanti sih pastikan waktu ini dimasukkan ke dalam larutannya, semua bagian dari gigi tiruan ini tuh harus terendam. Jadi jangan misalnya kecelup cuma segini doang, setengahnya, atau cuman mungkin bagian yang ada giginya tapi yang bagian sininya nggak kecelup. Jangan. Jadi pastikan benar-benar emang dia tuh tercelup sempurna gitu di dalam larutan ini gitu. Enak pakai gayung berarti ya. Iya. Baru semuanya kena. Iya, karena kan satu ini cuma buat satu. Nah biar hemat daripada satu kan bisa dimasukin dua-duanya. Tapi kalau gelasnya kekecilan nggak muat gitu kan. Warnanya hijau ya? Betul, sesuai dengan Swapper X ya? Iya, sesuai dengan Swapper X. Emang keren banget ya. Emang udah tepat kan kita podcastnya di Swapper X. Sejodoh kita, sewarna lagi. Iya nih ya, pokoknya ceritanya ini karena durasi ya, kita langsung praktekin aja ya. Anggaplah sudah nih. Anggaplah nih sudah terlarut dengan sempurna. Kita masukkan gigi tiruan ini ke dalam tuh kan. Ini sudah terendam seutuhnya. Sepenuhnya. Nah, anggaplah lagi ini sudah 3-5 menit. Jadi kita ambillah nih dia giginya. Terus pakai sikat gigi ya kita sikat-sikat nih kan biasanya kalau misalnya habis dipakai makan pasti di sini ada bekas ya mungkin rendang atau mungkin ada sambal gitu kan.
Terus nih disikat-sikat aja nih, mungkin permukaan sininya juga karena tadi habis pakai poliden adhesif gitu kan Pak. Nah, ini dibersihin juga nih di sini. Habis dibersihkan, idealnya adalah dibilas di bawah air mengalir. Tapi lagi-lagi karena ini hanya demo, kita celupin aja ceritanya di air sini gitu. Nah, kalau misalnya nanti swipers mau penggunanya ini mau langsung dipakai, bisa langsung dipakai aja. Nggak perlu dikeringkan? Nggak perlu. Tapi kalau misalnya emang posisinya udah malam nih, udah mau tidur, ya udah biarin aja di dalam air kayak gini, direndam semalaman. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau misalnya mau direndam lagi pakai air yang ini, lebih baik ganti sih, karena kan ini tadi kotor. Jadi intinya abis dibilas sama air bersih, didiamkan juga nggak apa-apa. Bisa di dalam yang gelas putih sekarang kan, didiemin nggak apa-apa. Mau langsung dipakai tanpa dikeringkan juga bisa. Bisa gitu. Nah apa sebenarnya keunggulan dari poliden ini? Ya, jadi yang perlu para swipers nih ketahui ya, dalam mencari tablet pembersih yang tepat untuk gigi tiruan itu, kita harus melihat dia punya efek antimikroba atau enggak, terus kesesuaiannya dia dengan bahan dari gigi tiruannya ini cocok atau enggak, dan yang terakhir dia bisa membersihkan noda atau enggak. Ya, nah ini semua ada di poliden. Dimana si poliden cleanser ini dia memiliki efikasi antimikroba 10 kali lebih tinggi dibandingkan penggunaan dengan pasta gigi. Terus dia sudah teruji cocok tidak hanya untuk gigi tiruan yang bahannya ini akrilik, atau juga kan ada yang bahannya logam. Lebih lengkapnya ada di episode podcast sebelumnya. Tetap promosi. Nah, dan dia juga kalau misalnya mungkin mereka nggak pakai gigi tiruan, tapi tahu nggak Pak, kadang ada yang pakai behel, habis lepas behel dia pakai retainer. Atau behelnya behel yang emang aligner gitu. Nah, itu juga cocok nih untuk pakai ini, bisa juga. Atau mungkin kalau bagi yang para atlet yang suka pakai sports guard gitu itu juga bisa dibersihkan dengan ini. Kayak petinju misalnya. Betul, gitu ya. Kayak petinju. Boleh tuh ini. Boleh dibersihkan pakai ini. Jadi kan dia udah teruji cocok deh untuk semua bahannya. Dan yang terakhir, dia bisa karena kandungan yang terdapat di dalamnya ini, dia itu bisa mengoksidasi yang namanya kromofor, yang merupakan yang bikin dia tuh adalah gugus yang bisa bikin noda pada gigi tiruan. Jadi noda yang di sini bukan noda yang misalnya udah 5 tahun dipakai nggak dibersihin, bukan seperti itu ya Pak ya gitu. Terus dibor sih. Sehingga ini kalau Bapak cium ya, ini wanginya tuh kan kayak seger gitu. Jadi habis dibersihin dipakai lagi tuh kayak bikin seger gitu lah di dalam mulut. Tapi jangan sampai diminum airnya walaupun seger kan gitu boleh, kan. Walaupun kayaknya seru nih warnanya hijau. Seru kan warna hijau kan? Tambahin es, dahaga gitu kan, enak puasa, banget. Gitu kan. Keren. Gitu kan. Ini gini, berapa kali boleh dibersihkan dalam sehari? Ada aturannya nggak? Disarankannya sih sehari 1 tablet, sehari sekali aja dipakainya. Makanya lebih baik setelah selesai beraktivitas, pas udah emang kalau malam kan dicopot tuh gigi tiruannya. Pas lagi mau disimpan dibersihin di sini. Efek samping gimana, Mbak? Untuk sejauh ini sih belum ada efek samping yang dilaporkan ya. Tapi kalau misalnya ternyata pas lagi pengguna dari Apotek Swipers ini, kok setelah pakai poliden cleanser ini saya malah timbul efek samping yang tidak diinginkan, nah itu mungkin boleh dilaporkan ke kita biar kita investigasi lebih lanjut. Mungkin efek samping, kok jadi lebih bersih ya, saya laporin deh gitu kan. Kok jadi lebih seger ya gitu. Interaksi dengan obat lain ada nggak? Sama sejauh ini juga belum ada laporan interaksi dari obat lain gitu dengan obat lain. Nah dia ini satu varian, satu size atau gimana nih Mbak? Jadi dia ini variannya cuma 1, tapi memang dijualnya dalam 2 versi nih Pak. Yang pertama ini dia isinya 30, jadi pas kan kalau dipakai sebulan. 30 tablet? 30 tablet, kayak gini nih. Jadi isinya ada 30 tablet, ini kan 1 blister. 1 blister isinya 6, nah isinya ada 5 blister, 30 tablet. Atau bisa juga beli yang 72 nih, ini saya 72 tablet gitu. 72 tablet? Harga mahal dong? Oh tentu tidak dong. Enggak ya, keren banget. Kalau misalnya untuk yang ini dia HET-nya di 60.500, sedangkan kalau yang 72 ini HET-nya di 145.300. 62.000 tadi? Iya, 60.000. Dengan benefit seperti itu. Iya. Wow. Iya kan, daripada beli kopi-kopi yang lagi ngetren saat ini, ya cuti malah ini. Kopi membuat kotor ya. Iya, malah bikin kotor.
Ya, saya dibersihin nggak apa-apa lah. Kita berbagi rezeki sama tukang kopi kan. Betul. Nah, kalau swipers pengen tahu belinya di mana nih? Oke, kalau swipers mau tahu bisa beli di mana, bisa beli tentunya di apotek swipers nih ya, di apotek terdekat dan juga di Modern Pharma. Jadi segera di stok ya. Asik. Nah, selain di apotek pasti juga ada nih di Swap RX. Pertanyaan adalah, apakah apotek milik swipers sudah stok lini produk Polident atau belum? Bagi yang ingin penuhi stok apotek milik swipers dengan lini produk Polident, langsung aja cek di Swap RX belanja. Mumpung masih ready stock, buruan check out, jangan sampai kehabisan ya. Nah, keren banget ini pasti informasi yang sangat berharga banget untuk teman-teman tenaga teknis kefarmasian atau apoteker itu sendiri. Terima kasih banget Mbak Anissa atas penjelasannya. Sama-sama, pastinya kami mendapatkan banyak insight, banyak ilmu, banyak pemahaman dan teredukasi lebih lagi terhadap produk dari Polident Cleanser. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe RX.